Yang berbahagia, kita masuki kata sambutan berikutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak KUA, Ketua Kepala ya, Kepala KUA, Kepala Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina bis-siyam wa nahana 'anil kufri wa 'ibadatil asnam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Qala ta'ala qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa bima faddala ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. As-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imratun idza nazarta sarrafta wa idza amarta ata'atta wa idza bitta hafizaka fi maliha wa nafsiha wa waliha. Terutama yang kami hormati Bapak Camat atau yang wakilnya, Ibu Ketua BKMP Kecamatan Babakan Madang dan Ketua Penggerak PKK Kecamatan Babakan Madang, juga para asatidz wal muallimin wal muallimat, juga yang kami hormati kepala desa Babakan Madang beserta staf dan jajarannya, juga para ibu-ibu yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Dan lupa Makin al-Kiram dari kita semua, sekaligus pengurus MUI, yaitu Al-Ustaz Ahmad Fauzi, yang alhamdulillah sudah hadir depan kita. Pertama-tama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas
segala limpahan karunia-Nya. Nikmat sehat walafiat, sehat semuanya Ibu. Alhamdulillah. Banyakkan kita nikmati nikmatnya, apa banyakkan syukurnya kita? Banyakkan syukurnya, kebanyakan lupa menikmatnya. Ini banyakkan lupa ya kita, ya. Tapi insya Allah ini adalah bukti bagian daripada syukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ibu melangkahkan kaki dari rumah dan mengucapkan bismillah untuk hadir ke sini. Itu langkah demi langkahnya dicatat oleh Allah, menjadi penggugur dosa buat ibu sendiri, buat suami, buat orang tua, buat anak-anak. Amin ya Allah. Gak kerasa Bu, jalan menuju kebaikan itu bukan hanya dinilai dari kegiatan di sini, baca zikir, Al-Quran dan sebagainya, tapi langkah kita itu. Innallaha sari'ul hisab, Allah sesungguhnya Allah maha cepat menghitung amalan kita. Nggak akan kerok Bu, ya tidak akan kerok. Insya Allah itu pahalanya. Nanti kita akan merasakan pahala. Oh ini pahala ini. Ketika nanti di akhirat nanti kita akan merasakan, oh ini pahala yang saya kerjakan ini. Tapi kita tidak menyadari sekarang pahala apa yang kita kerjakan. Padahal Allah menghitung. Di samping kiri kanan kita ada yang namanya malaikat. Malaikat apa itu? Raqib dan Atid. Maya bin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran. Maya bin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucap pun yang kita ucapkan melainkan dicatat oleh yang namanya malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib mencatat amal sebelah kanan Bu. Amal bagus, amal baik. Sibuk nih, malaikat raqib sedang sibuk mencatat amal kita ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, prasangka apa yang ada dalam diri kita. Apa tuh? Tidak akan error. Komputer bisa ada error, bisa ada errornya, bisa ada errornya. Malaikat insya Allah hati kita terbaca. Apa yang ada dalam hati kita tulis oleh malaikat. Begitu juga malaikat raqib mencatat kebutuhan kita apa saja. Ya, insya Allah dihitung. Jangan takut. Ya, jangan takut pahala kita sedikit dari rumah ke sini, pahalanya besar sekali. Ya, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami tidak akan membahas tentang puasa. Insya Allah nanti akan dibahas oleh penceramah kita. Kami dari KUA Kecamatan Babakan Madang mengucapkan salam dari para KUA kepada jamaah di sini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan ya, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur. Terlebih kita akan menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan banyak umur untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang agung, bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh melimpah pahala. Ya, insya Allah, amin ya Allah. Amin. Nah, di KUA Kecamatan Babakan Madang itu banyak program-program yang dilaksanakan. Bukan hanya nikah saja, bukan hanya bukan nikah, banyak sekali pelayanan untuk masyarakat. Misalkan ada yang buku yang hilang, bahkan dan sebagainya. Ya, yang dahulu lapor ke kemudian dan sebagainya. Asal menggunakan haji, ya bisa lapor ke KUA. Kemudian bagi yang urusan pernikahan
ya semuanya bisa dikonsultasikan di KUH perwakapan ya wakaf, insya Allah ada bidang-bidangnya wakaf ya. Ibu mau mewakafkan tanah ya bawa aja ahli warisnya semua atau KTP-nya semua dibawa ke KUH mewakafkan tanah ya untuk misalkan membuat majlis taklim ya dibuatkan AIW akte ya wakaf dari tahun kemudian didaftarkan ke BPN. Nah kalau tanah sudah diwakafkan ya itu nggak bayar pajak Bu ya nggak kena pajak ya tuh ada Bu yang mewakafkan tanah ya. Nah itu supaya kuat wakafnya didaftarkan ke KUH surat-suratnya semua di berkas-berkas KUH kemudian urus sampai ke BPN dan sampai keluarlah namanya surat wakaf. Terkait dengan pernikahan yang sangat lengkap dan daurat seorang wali kita tadi sebagai orang tua Bu, hakul waladi alal walidi salah satu hak anak kepada orang tua ada 3 perkara. Hak anak kepada orang tua ada 3 perkara. 1 ayu sina ismahu ya Bu masih ingat mungkin ada yang pernah menjelaskan hak anak kepada orang tua adalah 1 membaguskan namanya. Jangan nama asal nama aja. Nama itu harus betul-betul nama yang mengandung doa dan nama yang menjadikan anak itu semangat. Ya, misalkan anak itu misalkan Hadi. Nah, Hadi artinya orang yang beri petunjuk. Atau misalkan Mauna atau Inayah. Inayah artinya bertolong. Anak itu akan insya Allah akan menjadi orang yang suka menolong. Ya, harus memberikan nama yang betul-betul berarti dan menjadi doa. Itu hak anak orang tua. Ya nanti akan ditagih. Ayu sina ismahu membaguskan nama anak itu. Yang kedua, wa ayu alimahul kitabah. Yang kedua harus mengajarkan Al-Quran, itu wajib. Merupakan hak anak kepada orang tua. Ketika anak tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengerti fikih, tidak mengerti bacaan sholat, itu akan nagih nanti ke kita sebagai orang tua. Mau ditagih Bu? Ditagih di akhirat. Anak masuk neraka, ya, ibunya masuk surga, apa bapaknya masuk surga, anak itu nanti pasti di akhirat itu akan protes. Kenapa saya masuk neraka? Karena saya nggak sholat, misalnya aja karena saya nggak pernah diajari oleh orang tua saya. Nah, protes akan ditukar nanti Bu. Nauzubillahi. Ketika kita tidak sempat, tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengajarkan, bisa mengajarkan Al-Quran, percayakan kepada orang-orang yang kita percaya. Bacaan Al-Quran, ngaji dan sebagainya. Serahkan kepada orang yang ahli. Kita kerja atau di bidang yang lain, kita serahkan kepada ustaz, para asatidz, pada mu'alimah yang ada di lingkungan kita. Jangan sampai anak ini nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, yang akan menjadi tagihan nanti untuk kita sendiri oleh orang tua. Wahai mu'alimahul kitabah, mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wahai yuzawijahu idza balagha. Yang ketiga yaitu mengawinkan, menikahkan apabila dia sudah balik. Ini hak anak kepada orang tua. Masih ada 3 perkara yang ketiga itu wahai yuzawijahu idza balagha, menikahkan, mengawinkan apabila dia sudah balik. Nah, kita harus tahu kapan dia balik. Kapan anak kita dan batasan baliknya.
Harus tahu latar belakangnya. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita kapan menekankan kepada anak itu melaksanakan sholat, mewajibkan sholat yang waktu. Kapan menganjurkan? Ada ajakan, ada anjuran, ada pemerintah. Ini orang tua pada anak. Mengajak itu sifatnya biasa-biasa saja. Ketika tidak melaksanakan tidak apa. Kemudian menganjurkan masih biasa, masih dimaklumi. Tapi kalau memerintah orang tua kepada anak berarti menunjukkan yang wajib, tidak boleh ditinggal. Itu ukuran ada anjuran apa tadi? Anjuran dan perintah orang tua kepada anak. Nah, kita harus tahu kapan itu waktunya. Ketika anak sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus wajib menekankan pada anak melaksanakan hal yang diwajibkan Allah dan melarang hal yang dilarang oleh Allah. Itu kewajiban orang tua. Dan kita harus tahu batasannya. Anak 8 tahun atau 9 tahun sudah haid, maka setelah sucinya orang tua wajib menekan kepada anak untuk melaksanakan sholat, kemudian lagi wajibnya sholat, puasa, zakat dan lain-lainnya, hal-hal yang bersifat wajib kepada anak kita. Paham, Bu? Nah, ini kewajiban orang tua. Jangan sampai kita lalai kemudian kita nanti akan jadi tuntunan pada kita. Gitu ya. Baliknya wanita diawali dengan menstruasi. Menstruasi itu ya bisa ada yang 8 tahun sekarang ya. Ada yang 8 tahun, ada 8 tahun, bisa 9 tahun. 10 tahun. Nah, itu adalah batasan balik orang mukallaf. Kemudian laki-laki batasan baliknya adalah sudah 15 tahun atau sebelum 15 tahun dia sudah mimpi dan keluar sperma, mimpi basah. Itu adalah batas baliknya laki-laki ya. Anak kita laki-laki, maka wajib kita menekankan melaksanakan suatu hal yang wajib dari Allah. Kemudian tadi ketika sudah balik, hak anak pada orang tua yaitu menikahkan. Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu boleh 15 tahun waktu itu. Tapi sekarang sudah berubah lagi, undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang perkawinan sekarang menjadi 19 tahun, Bu. Ya, 19 tahun boleh nikahkan. Kalau kurang syarat atau kurang tahun dikit, itu mah harus ke pengadilan. Ya, itu adalah bagian dari kewajiban orang tua. Itu saja mungkin, Bu, yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa jadi berkat. Ya, berkat itu bukan berkat yang dibungkus aja, Bu. Berkat itu bersifat yang mudah-mudahan manfaat dan bisa mengamalkannya. Dan banyak pertama perempuan nama kawat yang Ramadan. Karena ini kita menjelang Ramadan, kita halal ya. Halal. Kami mohon diberkati pengajian seluas-luasnya. Apabila kekurangan dan sebagainya, kami mohon maaf dan kami akhiri. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu dan